Saya Pak Ustadz musafir ke Duri 125 km. Apakah saya qashar atau saya tunggu kalau amat sangat kesulitan? Setelah berusaha tidak mampu baru qashar. Berarti dia tidak paham illat sebabnya. Kenapa qashar? Sebab qasharnya itu bukan sulit. Sebab kalau illatnya sulit, berarti yang naik pesawat sama naik onta itu beda. Karena tak sama naik pesawat dengan naik onta. Illat qashar itu bukan sulit, tapi safar. Asal sudah mencapai safar itu, ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo. Saya memakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian. Kalau susah mengingatnya 89. 89 ini kadang payah. Kalau dari pengajian ingat jadi 98. Ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Asal udah mencapai itu qashar lah. Saya tak mau qashar Pak Ustadz. Kenapa tak mau qashar? Karena dulu mereka kan naik onta, jalan kaki. Kita sekarang kan naik pesawat. Maka beramal ini bukan ikut perasaan. Nah, kalau beramal ini ikut perasaan, orang yang biasa berwudu disuruh tayamum dia tak mau. Saya kalau tayamum ini rasa tak sembahyang Pak Ustadz. Makanya beramal ini adalah dengan ilmu. Kalau sudah beramal dengan ilmu, dilaksanakan, terbiasa dengan itu, barulah rasa itu berubah. Jadi, kalaulah orang memperturutkan rasa, rasa itu tak bertepi. Kalau menurutkan akal, akal itu tak berbatas. Apa batas akal dan rasa? Syariat. Makanya orang tasawuf yang meninggalkan syariat, tak berbatas, dia tak kemana-mana perginya. Maka syariat, asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Kalau hakikat tanpa syariat hampa dia, tak ada isinya. Maka tidak mengikuti rasa-rasa. Yang mengikuti rasa itu berbuka puasa. Perlu ada rasa. Nah, ini tentang masalah. Asal udah dapat ilatnya, safar, laksanakan. Nah, itu. Yang kedua, Ustadz menyebutkan dalam contoh ini puasa ada, sholat ada, tapi tak ada jelaskan bagaimana tentang haji. Padahal haji yang jelas ada, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi saya sebutkan definisi lughatan, wastilahan, pendapat ulama, baru sebagai beberapa contoh. Istita'ah ini dalam semua ibadah. Mana contohnya? Fattaqullaha mastata'tum. Maka dalam semua ibadah ada istita'ah. Lalu kenapa Ustadz jelaskan cuman dalam sholat dan puasa? Karena memang kita fokusnya namanya pun kultum kan, kuliah 7 menit. Kuliah 7 ini tidak adil juga. Yang mau disampaikan 7 menit, tapi Ambo menyampaikan 50 menit. Nah, artinya example, sebagai contoh saja, sebagai contoh kasus saja yang Ambo sebutkan tadi. Bukan berarti istita'ah itu hanya ada pada sholat dan pada puasa. Ustadz tadi membacakan hadis. Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Sawabuhu, maka dapat pahalanya muqiman, seperti pahala orang yang muqim, wa sahihan, seperti pahala orang yang sehat. Sementara ada hadis lain mengatakan bahwa orang yang melaksanakan rukhsah dia dapat setengah. Mana yang dipakai? Maka ulama menulis kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Tak ada air putih ya. Kok kan masuk istita'ah. Kalau bertentangan antara dua hadis, bagaimana sikap ulama?
Yang pertama al-jam'u, mengkombinasikan. Karena al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu halal. Tapi hukum asal nas tidak boleh langsung ikut nasikh nih. Ini mansuh, tak boleh. Mesti dikombinasikan dulu. Al-jam'u bainahuma. Kalau tidak sanggup al-jam'u, berarti takhsisul am, mengkhususkan yang am. Mungkin hadis ini umum, lalu datang hadis ini mengkhususkannya. Yang ketiga, kalau tahu mana yang duluan mana belakangan, barulah disebut dia nasikh mansukh. Apakah hadis yang mengatakan sama pahalanya dengan mengatakan setengah pahalanya nasikh mansukh? Tidak. Lalu dalam hal ini at-tarjih, dipakai yang kuat. Bagaimana kalau ada dua dalil? Mana yang dipakai? Yang paling kuat, yang paling masyhur. Quran paling kuat. Kalau bertentangan antara hadis dengan ayat, pakai ayat. Contoh, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat disiksa karena keluarganya menangis. Ada bapak-bapak meninggal, menangis bininya. Kata bini, datang ustad. Bu, jangan nangis. Ibu menangis, diazab nih bapak. Ini pasti bukan Ustadz MD. Apa? Nan menangis siapa? Ibu kok. Kenapa lo bapak kau yang diazab? Sudahlah waktu hidupnya untuk azab di ibu kok. Mohon maaf ibu, bukan ibu. Kinilah matinya menangi ibu kau menanginya je kau naik lagi. Ya? Maka hadis ini dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Aisyah, hadisnya yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Kata Aisyah, ini bertentangan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak pakai kau kata. Tapi sebagian ulama tetap memakai hadis ini karena ada asbabul wurud. Kalau sebab turun ayat asbabun nuzul. Sedangkan ini hadis ada asbabul wurud. Rupanya mayat yang disiksa karena keluarganya menangis ini sebelum matinya berpesan, beko kalau ambo mati undang grup menangi. Sebab di zaman itu kalau untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling wamai wong menangi. Itu yang paling hebat. Maka inyo diazab bukan de uang kau menangi, tapi de inyo meninggalkan wasiat supaya diundang grup. Itu penjelasan ulama. Jadi tidak serta-merta hadis itu ditolak karena hadisnya sahih. Periwayatnya Abdullah bin Abbas ternyata ada takwilnya. Itu maka tak bisa kita membaca hadis langsung hukum. Lalu hadis ini yang dipakai, yang ditarjih, yang paling masyhur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis itu levelnya paling tinggi Ustadz, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang di bawah itu ada dalam, tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi syaratnya cukup menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa menyusunnya? Imam Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim kok dicarinya syarat Imam Bukhari Muslim kok dapatnya 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Dicarinya hadis-hadis yang selamat 5 iko menurut syarat Bukhari dan Muslim, disusunnya dalam satu kitab. Maka hadis ini masuk dalam kriteria hadis sahih, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Tapi dia tetap dianggap sahih karena menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim? Bukhari syaratnya lebih tinggi karena satu aja. Karena Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Sedangkan Muslim tidak mesti subutul liqa. Kata dia imkanul liqa. Walaupun dia tidak bertemu, asal sezaman cukup. Contoh, ambo meriwayatkan hadis. Haddatsani Hamka. Buya Hamka. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Hamka?
filmnya tidak lama lagi diputar. Menurut Imam Bukhari, hadis Abdul Somad tak diterima. Kenapa? Karena Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya. Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya Hamka, maka tak bisa hadisnya diterima. Karena Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Dari mana dapat hadis kau? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kau dapat dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Abdullah bin Maslamah dengan Imam Bukhari? Ya. Imam Abdullah bin Maslamah kau dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas? Berjumpa. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Berjumpa? Berjumpa. Imam Abu Zinad dari siapa? Dari A'raj. Berjumpa A'raj dengan Abu Zinad? Berjumpa. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi? Berjumpa dengan Nabi. Subutul liqa. Jadi kalau dapat hadis Sahih Muslim, dapat Bukhari, maka yang ditarjih adalah yang Bukhari. Hadis yang tadi menyebut bahwa orang yang beramal musafir dia 2 rakaat, sakit dia duduk, dia dapat mendapat pahala sawabuhu muqiman wa sahihan. Hadisnya masyhur, hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadisnya dalam Muslim, maka dipakailah riwayat ini. Tapi tetap dilihat, jangan sampai beramal singkat hanya karena adna masyaqqah. Adna masyaqqah. Sakit-sakit seketek, tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu. Yang baik dari bacaan awak, dan tak baik mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa awak, insyaallah. Amin. Demikian. Baik. Kita rasa cukup untuk materi. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang menyambung pertanyaan Ustadz tadi yang menyampaikan kita ini. Pertama tentang pertanyaan beliau jamak dan qashar. Nah, apakah jamak dan qashar itu kalau kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya itu 100 km, kemudian apakah ada syarat kita menjamak dan mengqashar itu bila mana kita nginap di tempat itu, Pak Ustaz? Yang pertama, karena ada juga Ustadz yang menyampaikan itu harus nginap. Nah, biasanya dia menyampaikan kalau kita jalan-jalan di kota saja 100 kilo, itu sama juga kita jalan dari sini ke Payakumbuh, kemudian balik lagi, tidak nginap di sana. Nah, orang yang jalan dari sini ke Payakumbuh tidak nginap itu boleh nggak jamak qashar? Kemudian yang kedua tentang tadi sholat berdiri dengan sholat duduk. Nah, apakah benar ada ulama atau ustadz yang mengatakan kalau kita sakit lalu kita sholat duduk pahalanya itu sempurna, sedangkan hadis yang sholat duduk tadi itu setengah daripada sholat duduk. Sholat ya Sudah ditanyakan tadi, sudah dijawab. Ya, maksudnya saya menyambung apa tadi. Baik, silakan yang di belakang terakhir. Pertanyaannya, apakah itu sholat wajib dengan sholat sunnah, itu maksud saya. Apakah sholat wajib itu dia mendapatkan sempurna pahalanya penuh, dan sedangkan kalau sholat wajib dia mampu berdiri, dia duduk, dia sholat duduk, baru itu yang dikatakan mendapat pahala setengah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang terakhir, yang paling belakang, singkat padat. Silakan. Hukum memberi makan pada pekerja di rumah kita yang tidak sholat seperti tukang misalkan. Yang kedua, di dalam hal safar, apakah lebih baik mengambil rukhsah atau meninggalkannya? Terima kasih. Baik, langsung. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah suka kamu mengambil rukhsahnya. Menurut mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi wajib mengambil rukhsah. Tak boleh tamam 4 rakaat. Wajib 2. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i afdal kita ambil rukhsah. Itu. Lalu kemudian Ustadz 89 km
Jadi kalau ada orang berputar-putar di Pekanbaru nih, berputar. Maksudnya itu ustad cerak subuh di sana. Habis itu kajian zuha, habis itu kultum, habis itu berputar jadi Pekanbaru. 89. Kalau gitu boleh lah nyo kosor. Ini namanya pikih akal-akalan. Nya ndak bisa membedakan musafir, mukim, mustautin. Tak tahu dia membedakan mana musafir, mana. Kalau orang Pekanbaru berputar-putar di Pekanbaru 1000 kilo, apa namanya? Mukim. Tapi kalau Ambo sampai ke Payakumbuh, itu namanya musafir. Buka cabang di Payakumbuh, itu namanya mustautin. Joleh. Jadi bukan tengok kilometer, mesti menginap dulu. Hah? Jadi safar, kau rusak konsentrasi orang kau lah, joleh. Jadi bukan awak di dalam kota kau berputar-putar. Kita tetap mukim ini karena di Pekanbaru ini mukim. Walaupun berkeliling dari pagi sampai maghrib berkeliling, itu mukim dia. Ini tempat dia mukim. Memang di sini dia tinggal. Tidak di berapa kilo dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian 89 kalau mau dibulatkan. Kalau mau bulat betul 90. Berapa hari? 4 hari 4 malam, tidak dihitung perjalanan. Misal dari sini mau ke Padang, berangkat pagi hari Selasa. Berangkat pagi hari Selasa. Zuhur asar di jamaknya di Payakumbuh. Lalu kemudian lanjutkan ke Bukit Tinggi sampai di Padang maghrib. Maka hari Selasa ini tak dihitung. Yang dihitung 4 hari itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore maghrib, Sabtu sore barulah dia tidak lagi boleh menjamak karena sudah terhitung 4 hari. Kalau payah menghitung hari, hitung 20 kali sholat. 5, 10, 15, 20. Referensi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi Nabi Muhammad 19 hari di Madinah, di Makkah kosor terus. Nabi waktu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun ke-8, panglima perangnya namanya lupa pula, Sa'ad bin Ubadah. Lalu kemudian ketika sampai di kota Makkah 19 hari Nabi kosor terus. Nabi jadi imam. 2 rakaat inyo salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu apa kata Nabi? Atimmu salatakum. Sempurnakanlah salat kalian. Jangan ikut salam sama ambo. Nabi 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Kenapa Nabi 4 hari lewat dia tetap kosor? Karena tak tahu bila balik. Jadi kalau ada Ustadz MDI ditugaskan Ustadz Asrori untuk satu urusan ke Jakarta, menjumpai menteri, tiket open, belum tahu kapan menemui. Sebulan di sana kosor terus. Tiket tak tahu balik. Tanya, bila balik? Ulun joleh lebih. Tentang masalah orang yang sholat tadi, maka kalau dia musafir, dia dapat pahala mukim. Itu Pak Ustadz sholat wajib apa sholat sunat? Mana ada orang sholat sunat musafir? Sedangkan yang wajib menjadi 2. Sedangkan yang wajib menjadi 2. Maka pahala dia sama seperti muqimun, seperti orang yang muqim. Ingat, hadis itu tidak cerita tentang orang sakit. Hadis itu bercerita tentang orang safar dan sakit. Seandainya hadis itu bercerita tentang orang sakit, maka besar dugaan mungkin ada sholat sunat dan sholat fardu. Tapi hadis ini bercerita tentang safar dan musafir dan sakit.
Orang musafir, orang sakit mendapatkan pahala yang sempurna. Untuk memotivasi supaya orang jangan merasa dirinya tak dapat apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Ada orang berpuasa di panas terik. Ditanya sama sahabat, kenapa kamu berpuasa panas terik? Dengan berpanas-panas ini makin banyak pahalanya. Jadi rupanya fenomena orang mempersulit-sulit diri itu dari dulu sudah ada. Dianggapnya dengan mempersulit itu maka makin banyak pahalanya. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat suatu amalan, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Jadi orang yang menjemur dirinya, dimatikannya AC, matikan AC. Karena dengan matinya AC, dengan tenangnya ini berkurang pahala kita. Yang kantornya pakai AC tetap pakai AC. Tapi bukan berarti MDI menutup ini biar supaya jangan sangka tutup ini berkurang pahala kita, enggak. Matikan AC berpanas-panasan, makin panas makin banyak pahala, enggak. Kita laksanakan saja dengan sesuai seperti tuntunan, maka kita mendapatkan pahala. Ingat bahwa pahala itu hak prerogatif Allah. Tapi kita dikasih bocoran-bocoran, indikasi-indikasinya. Boleh jadi orang yang sakit itu pahalanya lebih banyak pula dari yang mungkin, lebih banyak pula dari yang sehat. Karena waktu sehat dia tak sembahyang, waktu sakit itulah. Nah, itu. Jadi masalah pahala ini memang itu hak prerogatif Allah, tapi kita dikasih bocoran-bocoran, bocoran itu yang kita sampaikan, dan itu berdasarkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tadi soal tukang yang dikasih Ibu memasakkan nasi uduk untuk sarapan pagi suaminya yang sakit. Ada pula adiknya yang musafir. Ada pula satu tukangnya yang bekerja memukul dinding. Memasakkan untuk suami yang sakit tak berdosa, karena suami yang sakit termasuk dalam orang yang boleh berpuasa. Memasakkan untuk adik yang musafir tak berdosa, karena musafir pamangkana minkum maridan au ala safarin. Memasakkan untuk tukang tadi sebelum tukang itu lemas berdosa, karena tukang tadi wajib makan sahur dan berniat puasa. Tapi ketika sampai jam 1 tukang tu alhamdulillah datang, makan. Sebelumnya lomeh, selagi masih goncang pang tak bolehnya makan. Jelas? Allahuakbar.